Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Livian Maraku. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang proyek Data Wrangling SQL yang setelah saya tempuh pada kelas Data Wrangling and SQL di Pacman. Nah, di sini saya mulai dari dataset information. Nah, di sini dataset yang saya gunakan adalah dataset dari Olis e-commerce dataset, yaitu suatu dataset yang dia itu berasal dari Brasil, yang dimana dataset ini menampilkan atau enggak menyajikan suatu data dari suatu e-commerce yang cukup ramai di situ, yaitu Olis. Nah, dapat diketahui kalau Olis dataset ini dia memiliki 8 dataset ya. Dalam satu DB gitu, 8 table bisa dibilang, yaitu ada review, payment, product, lalu ada order dan order item, ada seller, ada geolocation, dan ada order customer. Nah, di sini objektif yang saya inginkan ya adalah yang pertama mengidentifikasi non-values dan cara menghandlingnya, yaitu mengubah tipe data yang salah gitu. Yang ketiga adalah handling duplikat data. Yang keempat adalah handling outlier-nya. Lalu yang kelima adalah analisa dengan menggunakan grouping atau pivot. Seperti itu. Tapi mungkin dalam penyajiannya kali ini mungkin saya agak tidak beraturan. Dikarenakan kadang ada beberapa analisa saya yang yang cukup lompat gitu. Nah, mungkin kalau banyak yang bertanya mungkin bisa saya jelaskan lebih ke bawah gitu. Yang pertama yang saya lakukan adalah loading DB. Di sini saya baru tahu kalau DB itu adalah .db ya, format .db itu merupakan format dari SQLite 3. Dan jadi di sini saya memerlukan bantuan dari SQLite 3 ya, library, yaitu untuk connect database-nya. Dan saya ingin mengetahui mana tabel-tabel apa aja yang berada pada Olis DB ini, dan di sini udah nampak ya apa aja, dan saya langsung aplikasikan ke Pandas agar dapat menjadi suatu data frame begitu. Nah, di sini pada section data frames ini saya yang pertama ingin nge-merge datasetnya, yaitu dari data order dan customer. Nah, di sini saya melakukan suatu merging yang nanti hasil mergingnya itu akan saya beri nama DF, yaitu DF order. Sudah begitu seperti ini di sini, dan akhirnya dia bakal jadi satu gitu ya dengan cara di join. Nah, lalu di section yang ini saya ingin mengubah data. Nah, input data di sini kalau oke, ini sudah berubah ya. Coba sementara saya ubah gini. Nah, di sini kalau dilihat banyak data ya, tipe data yang dia itu kolom yang dia itu salah, yaitu didominasi dari date, dari seller, order item ini, dan juga indeks. Nah, di sini saya ingin mengubah tipe datanya yaitu dengan cara seperti ini, yaitu menggunakan PD to date time. Nah, lalu untuk yang lain seperti zip code dan prefix ini saya ubah menjadi string gitu, karena memang ID itu bukan selayaknya harus float ya, tidak bisa dikalkulasi gitu. Nah, maka nanti hasilnya seperti demikian. Begitu. Nah, di sini saya ingin menggabungkan lagi datasetnya ya menggunakan proses ini, dijoin lagi ke produk agar saya tahu informasi tentang produk apa yang terjual gitu. Nah, dan akhirnya seperti ini, dan alhamdulillah tidak ada yang berubah tipe datanya. Dan akhirnya menjadi suatu dataset baru seperti ini. Nah, lalu agar tidak tidak kelebihan informasi, saya melakukan seleksi dataset, seleksi kolom. Dan akhirnya saya mendapatkan beberapa kolom, tidak sampai 10 kolom gitu. Nah, di section data identifikasi none, saya ingin mengetahui berapa persentase kolom saya yang none gitu. Nah, di sini dapat terlihat kalau ada beberapa kolom yang dia memiliki non values ya. Nah, sementara saya tidak ingin melihat yang date gitu, karena memang saya agak kebingungan tentang cara mengisinya. Tapi sepertinya ini memiliki alasan kenapa dia itu kosong gitu. Nah, yang kita mulai pertama saya ingin isi yaitu dari kolom price gitu. Price saya isi median supaya nanti dalam distribusi price dan freight value, yaitu saya isi median supaya nanti dalam sesi distribusinya, data distribusinya itu bisa menjadi normal gitu. Nah, lalu saya handling duplikasi data dengan cara ngedrop gitu, dan saya ingin keep yang pertama. Nah, habis itu saya coba handling missing values di sini.
Nah, sementara ini handling missing side value saya agak beda, yaitu saya ingin melihat mengapa banyak customer date ya. Ya date itu kolom yang bersifat date itu dia none. Nah, ketika saya lihat yaitu dia itu di sini saya ambil satu order deliver customer date ini menjadi salah satu contohnya dan coba saya lihat dan ternyata order status ini mempengaruhi deliver customer date. Mengapa? Kemungkinan ketika di deliver dia itu belum nyampe gitu. Jadinya belum ada data yang tergenerate di situ, data date yang tergenerate. Makanya di sini yang deliver hanya 8. Kemungkinan ini kesalahan sistem itu. Dan semua kebanyakan didominasi oleh 4 status ini. Ini 5 status ini. Oke. Jika divisualisasikan menjadi seperti ini ya. Berarti yang sudah terkirim tapi belum nyampe gitu. Itu yang paling banyak begitu. Jadi jelas sepertinya sih kalau segi bisnis deliver itu tergenerate ketika barang udah nyampe gitu. Nah, ini coba saya analisa datanya lagi. Kalau untuk di deliver ternyata customer city Sao Paulo itu orderannya itu lebih banyak begitu. Oke, lalu yang kedua disusul Rio de Janeiro dan ketiga Belo Horizonte. Nah, di sini saya ingin mengetahui apakah banyak order itu memiliki seller yang banyak juga gitu. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengecek ya, karena di seller ID itu banyak ada yang kosong gitu, ada yang none tuh, dan ternyata ya memang yang none ini tuh dia itu di order statusnya banyak yang cancel dan unavailable. Kemungkinan ini kesalahan dari dari sistem atau tidak, jadi cancel gitu. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Lalu coba saya tidak includekan dulu yang seller ID-nya, akhirnya menjadi seperti ini. Dan akhirnya coba saya order status yang dia deliver. Saya ingin tahu seberapa banyak seller yang udah banyak order yang udah di deliver, dan ternyata di sini dia memiliki order seller yang ya demikian 24.505 gitu. Nah, lucunya adalah Rio de Janeiro masih berada di sini dan Sao Paulo masih tetap nomor 1. Kemungkinan sih seller tidak terlalu mempengaruhi banget, tapi untuk in some cases banyak seller juga nge-boost banyak order begitu. Nah, di sini adalah keterangan untuk order count order dan price-nya setiap daerah juga di situ. Nah, di sini untuk sellernya juga di sini saya mencoba untuk melihat rata-ratanya, dan ternyata untuk yang dia ordernya satu itu dia lebih banyak gitu pendapatannya untuk si seller gitu dari barangnya ya gitu, dia $2.200 at least gitu. Berarti ya, tapi dia mempunyai satu order ya, berarti bisa dibilang kalau ya semakin sedikit ya gitu ya ordernya, ya kemungkinan aja yang barang yang dipesan itu semakin ya juga mahal gitu, jadi mempengaruhi. Nah, begitu. Lalu di sini juga ada seller city-nya yang untuk price-nya oke, yang paling banyak tadi Sao Paulo. Lalu di sini juga sepertinya ini sama. Ya, ini sama sih. Oke, dan di sini coba saya melihat untuk yang deliver setiap bulan ke bulan ya, dari tahun 2016 Oktober sampai 2018 Oktober, dia mengalami peningkatan di sini. Di Juni, Juli, Agustus mungkin. Ya, Agustus paling tinggi. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin menganalisa tentang jarak ya ketika di estimate dan ketika di deliver. Nah, ternyata di sini Sao Paulo ini ya bisa dibilang paling cepat ya. Itu 10 hari gitu. 10 hari, 13 hari, 12 hari begitu. Berarti ya memang kalau banyak seller juga mungkin mempengaruhi ya pendek jaraknya gitu. Jarak waktunya begitu. Nah, jadi ya berarti beberapa wilayah kalau kita amati lagi di data ini banyak yang minus. Seperti itu. Berarti kemungkinan masih ada salah dalam sistem. Nah, performa kesiapan barang untuk diantar di sini saya membandingkannya dengan deliver carrier dan di approve. Ketika order di approve, maka nanti barang udah di deliver gitu. Nah, sudah, dan kata-katanya adalah sebanyak 2 hari. Itu udah bisa langsung ke deliver. Nah, produk. Di sini saya juga ingin mengisi data kosongnya yang di unknown ini untuk kode kategori dan seller ID supaya jelas ya dia maunya apa, dia itu barangnya apa gitu. Berarti unknown ya berarti kita nggak tahu barangnya apa begitu. Nah, di sini saya ingin mencoba outlier handling. Nah, di sini banyak miringnya itu di sini ya, di angka 0 sampai 78, dan saya melihat kalau 50% dari data itu ada 78. Jadi saya mencoba untuk ngelog ya, menghandle ini outlier yang dari angka 78 dan akhirnya distribusinya menjadi normal. Jadi sekian presentasi saya tentang proyek data framing SQL. Jadi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.